Apa suara Kedengar, saya kedengar? kedengaran Kak. Baik. Selamat menunggu berbuka puasa bagi yang sedang menjalankan ya teman-teman. Baik. Sambil nunggu ngabuburit, kita belajar di mentor CPNS dulu. Sebelumnya, hari ini kita akan bahas mengenai TK di ya, di mentor bimbel online. Chandra. Nah, hari ini kita akan belajar dengan Kak Andi Chandra. Beliau yang akan membawakan dari TKP pada sore hari ini. Baik, Kak. Sebelumnya saya perkenalkan dulu ya, Kak Andi Chandra ini salah satu, dia adalah founder dari Mentor CPNS. Dia adalah founder dari Mentor CPNS dan beliau juga salah satu PNS. Untuk waktu dan tempat, Kak, dipersilahkan untuk Kak Andi Chandra. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh wabarakatuh. ya. Oke, baik teman-teman. Ini suara saya jelas kedengaran ya. Iya, jelas. Oke, baik. Teman-teman, pada hari ini kita akan ya mungkin konsepnya lebih ke diskusi santai saja sambil kita ngabuburit. Khususnya buat teman-teman yang siap-siap atau berjuang untuk CPNS 2026 ini. Karena kalau teman-teman mengikuti informasi update itu baik dari berita maupun di sosial media itu makin hari makin ke sini makin informasi untuk terbuka CPNS itu makin menguat ya. Karena kita melihat tahun kemarin 2025 itu tidak ada penerimaan. Tahun 2026 ini di Presiden sekarang Prabowo membuka banyak sekali kementerian dan juga di sisi lain di beberapa instansi pemerintah itu memang mengalami kekurangan beberapa pegawai. Mungkin disebabkan karena ada yang pensiun, ada yang dipecat, sehingga analisis kebutuhannya itu di setiap pemerintah itu masih butuh ya. Sehingga eh, memang ada baiknya buat teman-teman semua yang memang siap-siap untuk mendaftar CPNS 2026 ini mempersiapkan dari awal. Dan juga teman-teman mungkin sejak hari Ahad kemarin ya, hari Minggu kemarin sudah belajar dengan Kak Awi atau Kak Kardawi terkait TIU. Hari Senin kemarin belajar sama Kak Eko terkait TWK. Dan hari ini sebenarnya kita mau bincang-bincang santai saja terkait mungkin kendala-kendala teman-teman terkait CPNS. Dan yang kedua juga terkait strategi. Dan ketiga masuk sebentar juga materi TKP ya. Ini ada berapa orang? Ada 32 orang ya. Hmm, Ini di Zoom, ada di YouTube, Kak. oh ada di YouTube juga ya. Boleh. Mungkin yang spesial yang di Zoom ya. Mungkin yang bagus jaringannya. eh Boleh mungkin apa namanya ada yang satu orang atau dua orang sebelum kita memulai bisa berkomentar atau bertanya langsung terkait kendala apa kalau teman-teman mendaftar CPNS setiap tahunnya. Ada yang mau buka diskusi sebelum kita lanjut? Apa ini? Oh ya. Boleh nanti hostnya membuka diskusi teman-teman kita yang peserta. Atau sebelumnya ini dari mana saja ya? Boleh komentar dulu ya. Kita lihat dulu. Ini teman-teman dari mana? Karena biasanya kalau saya biasanya beberapa pekan, oh Jawa Barat ya, beberapa pekan atau bulan lalu, oh Semarang ya.
Ya, kalau saya live TikTok itu biasanya banyak, oh ya ini ada semua ya. Ada yang dari Jakarta, NTT, oh ada Sulawesi Selatan, Bone ya, dari Padang, Jakarta. Oke. Kalau teman-teman, kemarin ini peserta yang hadir di Zoom ini sudah berapa kali mendaftar CPNS atau baru pertama kali mendaftar? Boleh komentar saya agar saya tahu juga di situ siapa ini. Kak pasti baru pertama ya. Dua insya Allah kalau ada. Kedua ya. Ya. Oh, berarti yang siapa? Kak Humaira ini berarti pernah mendaftar CPNS Pernah sebelumnya Pak. ya? Oh, yang daftar di mana? Daftar di bagian Boneji Pak. Oh, di Bone ya. Di Pemda atau di kementerian waktu daftarnya Humaira? Keduanya baru ketiga ya. Saya dulu Pak di bagian kesehatan. Oh, kesehatan, nakes ya. Oh, Iya, nakes berarti Pak. yang daftar di Pemdanya atau di kementeriannya? Oh, tahun 2024 ya, Kak Humaira. Iya, Itu di mana? Boleh share sedikit. Waktu daftar CPNS saja tuh di mana Kak Humaira? dulu di TIU sama TBK Pak. Iya ya. Sebenarnya ini buat teman-teman yang baru pertama kali daftar, sebenarnya umumnya peserta itu sebelum ataupun setelah mendaftar CPNS itu umumnya itu yang berat memang di TIU dan TWK. Itu hari Minggu kemarin tes intelijen mempelajari dan logika dasar. Yang kedua, yang biasa juga menjadi momok yang banyak menjatuhkan peserta itu di tes wawasan kebangsaan. Peserta. Oleh karena itu nanti teman-teman persiapan kesemuanya ya, bukan hanya dua hal yang tadi, TBK ataupun TIU. Adapun agenda santai sore hari ini berkaitan dengan tes karakteristik. Biasanya banyak peserta CPNS itu apa namanya menganggap sepele karena bagi yang pernah tes itu memang dia tidak terlalu sulit seperti TIU, tapi di TKP ini yang kita akan diskusikan hari ini atau sore ini tesnya nanti tempat mencuri nilai dalam artian teman-teman menargetkan nilai tinggi. Nanti saya jelaskan secara detail. Kalau bisa teman-teman dapat nilai tinggi itu di atas 200 itu tinggi sekali, itu bisa menopang untuk nilai keseluruhan. Eh, ini rata-rata baru pertama kali ya. Oh ya, mungkin waktu pertemuan pertama Kak Kardawi sudah menyampaikan apa namanya mungkin penjelasan awal ya, bahwa saya nanti teman-teman kalau mendaftar CPNS itu umumnya teman-teman akan melewati tes wawasan kebangsaan atau TWK, itu ada 30 nomor, TIU itu ada 35 nomor, dan TKP yang sore ini kami tidak diskusikan itu ada 45 nomor. Dan masing-masing itu ada passing grade-nya ya, nilai minimumnya. Kalau nanti kalau saya salah dikoreksi, kalau TBK itu minimal 65 poin, kalau T itu 80 poin, dan kalau TKP itu 167 ya, atau 166. Nah, itu ya, jadi passing grade-nya. Baik, jadi persiapan buat teman-teman yang ini info terbaru kalau teman-teman ikuti update terkait CPNS 2026 itu untuk tahun 2026 ini sepertinya akan banyak terbuka untuk mudah-mudahan banyak CPNS 2026 ini banyak untuk guru dan nakes ya, tenaga kesehatan, karena sejak 2021 sampai kemarin 2025 itu tidak ada penerimaan CPNS untuk nakes dan guru. Ini sangat disayangkan ya, karena kemarin memang banyak yang guru dan nakes itu diarahkan ke P3K. Sepertinya tahun 2025 akhir kemarin itu pemerintah sudah menyelesaikan semua P3K guru dan nakes. Jadi sepertinya kalaupun buka tahun 2026 ini
akan terbuka untuk CPNS. Ini mungkin informasi yang menggembirakan ya buat teman-teman guru dan nakes. Adapun juga jurusan-jurusan lain, biasanya yang umum itu 7 tahun terakhir itu yang banyak biasa didaftari oleh pelamar CPNS itu biasanya yang tamatan SMA teman-teman. 7 tahun terakhir ini peringkat pertama itu banyak orang daftar di Kemenkumham. Kementerian Hukum dan HAM itu biasanya ijazah SMA-nya penjaga tahanan, dan yang kedua itu kejaksaan, dan tetap apa namanya yang banyak itu lulusan SMA-nya penjaga tahanan, karena memang kalau SMA itu biasanya memang dia jabatan teknis ya, sehingga kotanya itu biasanya 70 atau 80% dari kementerian yang buka untuk SMA. Karena untuk S1 itu memang hitungannya dia nanti dia golongan 3A ya, artinya perwira, sehingga biasanya jabatannya itu tidak sebanyak kalau SMA dia penjaga kalau SMA itu dia pelaksana teknis. Yang selanjutnya itu nanti teman-teman yang sarjana umum seperti ekonomi, hukum, eh, em, komputer dan sebagainya itu biasanya enaknya bisa banyak bisa masuk banyak di kementerian yang kalau buka itu teman-teman bisa menganalisa yang mana banyak kotanya. Baik teman-teman, kita pada sore ini kita akan diskusi santai saja terkait materi yang menjadi salah satu bagian yang menentukan kalau teman-teman daftar. Kalau ekonomi syariah kemarin tuh Kak, ekonomi syariah itu ada biasanya, eh biasanya ada beberapa kayak kejaksaan atau Kementerian Hukum itu biasanya buka untuk sarjana umum kalau ekonomi begini. Ataupun nanti kita lihat kalau di Kementerian Agama ya, ekonomi syariah biasanya dia rumpun dengan ekonomi umum. Pertanian, pertanian ini biasanya mohon maaf ya kalau sarjana pertanian ini biasanya spesifik untuk Kementerian Pertanian saja. Biasanya masuk di kementerian yang lainnya itu yang membuka untuk sarjana umum, artinya bisa bersaing dengan semua sarjana-sarjana jurusan-jurusan lain. Tapi untuk spesifik di jurusan pertanian itu memang untuk Kementerian Pertanian. Perginya apa nih kalau ekonomi syariah kemana perginya Kak? Biasanya nanti dilihat ya, biasanya kalau ekonomi syariah itu dilihat nanti di eh, instansi yang buka untuk ekonomi, teknik sipil ini spesifik juga ya, teknik sipil. Biasanya nanti lihat di Pemda atau Pemprov biasanya ada teknik sipil. Kalau akuntansi luas bisa masuk di semua instansi dan kementerian pemerintah. Kalau hukum keluarga Kak, wah ini spesifik ya. Ya nanti dilihat hukum keluarga, hukum keluarga. Bisa di pengadilan agama Kak, Ya. biasanya. Agama ya. Karena saya basicnya kalau ditanya biasanya dalam diskusi langsung ataupun di online itu bukan terbuka. Nanti teman-teman lihat yang mana banyak kotanya dulu. Satu, yang kedua yang ijazah terakhirnya yang bisa teman-teman masuki. Itu yang buat saya penting ya. Karena hal yang pertama kalau mendaftar CPNS itu adalah strategi memilih jurusan ataupun jabatan. Semakin besar kotanya yang terbuka itu peluang teman-teman lolos itu semakin tinggi. Semakin kecil kotanya, peluang teman-teman itu semakin kecil. Itu dari sisi pengalaman saya 8 tahun di eh, ASN dan Bimbel ya. Kalau pendidikan agama Islam, Kak, oh ini guru ya. Mudah-mudahan nanti ada di buka guru untuk guru agama Islam, baik itu di Kemenak maupun Kemendikbud. Bisa dicek ASN aja, Kak, untuk formasi. Ya, betul. Biasanya ada di apa namanya link SCC ASN. Tapi biasanya dia agak terbatas. Biasanya kita lihat atau download di link dari kementerian terkait. Mudah-mudahan teman-teman nanti ada grupnya. Bisa nanti kita share-share di grupnya ya. Kalau teknik sipil, ya biasanya terbatas kalau teknik sipil ya. Apa ini? Kalau ijazah linier, ITAS, apa bisa Pak? Pak Ika, tadi Pak I sudah ya. Matematika ini matematikanya pendidikan atau sainsnya ya? Oh, kalau ijazah linier, ITAS apa bisa Pak? Apa ini ITAS ya? Linier ITAS. Oh iya, biasanya kalau di ini yang apa nih Kak? Varelina. Biasanya kalau di apa namanya?
Kalau di guru biasanya pendaftarannya pakai Serdik itu di P3K itu sangat mempengaruhi di SKB ya. Biasanya kalau guru itu nanti kita lihat apakah ada tes micro teaching atau tidaknya ya. Kita lihat dulu ya. Tunggu dulu teman. Boleh kita diskusi ringan dulu ya sebelum masuk. Apakah dibutuhkan sertifikasi? Sebaiknya kalau ada disiapkan, kalau tidak ada, CPNS biasanya hmm, nanti tergantung aturan pemerintah ya. Kadang ada, kadang tidak ada. Oh ya, kalau untuk sarjana S1 itu umumnya diminta akreditasi kampus dan universitas. Jadi nanti disiapkan pada satu pendaftaran. Oh, kalau ijazah disetarakan bisa. Kalau ijazah disetarakan bisa, selama dia memenuhi aturan. Nanti kita lihat di aturan instansinya, dia mensyaratkan penyetaraannya dan syarat-syaratnya. Kalau teman-teman penuhi itu bisa. Kalau rekayasa perangkat lunak bisa umumnya. Ini ini apa ini? Sarjana atau SMA ya? Yang Kak siapa ini? Kak Aidil Zakwan Alfaris Islami. Kayak sekolah Garuda tuh biasanya ya. Kalau persyaratan sertifikat TOEFL itu biasanya beberapa instansi itu mensyaratkan, kayak kemarin itu Kejaksaan mensyaratkan, tapi kalau Kementerian Hukum itu tidak mensyaratkan untuk sarjana sertifikat TOEFL. Pranata Humas biasanya ada. Kalau Pranata Humas nanti tergantung di instansinya ya, baik itu Pemda ataupun Kementerian. Saya kemarin, walaupun saya di bidang pendidikan, kebetulan saya basicnya kuliahnya pendidikan bahasa Inggris, tapi saya ambil SMA-nya. Kalau PAUD ada, Pak. Mudah-mudahan nih ya, mudah-mudahan informasinya tahun 2006 ini ada untuk guru PAUD. Ya, di kantor saya itu banyak teman-teman itu walaupun sarjana biasanya ya, tidak semua, tapi umumnya itu ambil yang SMA-nya biasanya. Kalau manajemen banyak. Kenapa? Kalau SMA-nya itu biasanya kalau jabatan yang ijazah SMA itu umumnya itu kotanya banyak. Kayak tahun kemarin itu eh, Kemenkumham itu buka 9.000 kota, 7.000 kotanya itu untuk ijazah SMA teman-teman. Oh ya, eh ya banyak teman-teman yang pendidikan bahasa Inggris, sastra Inggris, bahkan jurusan yang lain itu biasanya ambil yang SMA-nya ya. Karena perhitungannya itu kalau jabatan SMA itu kayak penjaga tahanan, baik itu di Kementerian Hukum dan HAM, sekarang berubah jadi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan itu, dan juga Kejaksaan, itu kotanya banyak teman-teman. Saya kalau ditanya tadi yang kedua adalah, kalau setelah bekerja di birokrasi pemerintah, saya biasa menyarankan teman-teman itu yang penting lolos PNS dulu. Ini agak pragmatis ya, tapi ini pandangan saya. Karena kalau teman-teman sudah lolos menjadi PNS, itu di dalam bisa eh, penyesuaian ijazah, baik itu dari ijazah S1 bawaannya teman-teman, atau yang kedua, nanti teman-teman kalau di birokrasi itu disarankan oleh pimpinannya nanti untuk melanjutkan kuliah lagi. Entah kuliah S2-nya ataupun S1-nya yang linear dengan jabatan yang dikerja saat ini. Seperti itu teman-teman. Jadi itu nanti menjadi pilihan teman-teman ya. Kalau biasa banyak orang nanya secara langsung kepada saya ataupun di online, jabatan apa yang bagus. Sebenarnya kalau PNS itu semua bagus, yang penting lulus dulu teman-teman. Yang kedua, lihat yang mana banyak kotanya, itu artinya memperbesar peluang teman-teman lulus. Karena kalau teman-teman di dalam itu, kalau PNS itu ya zona aman ya, zona nyaman juga, pekerjaannya tidak seberat biasanya di swasta. Jadi yang penting lolos dulu. Seperti itu teman-teman. Saya ambil formasi penjaga tahanan teman-teman di Kementerian Hukum dan HAM dulu. Sekarang menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Oke, tidak lagi yang bertanya di chat. Boleh ada ini. Ya mungkin 5 menit ke depan lagi ya. Apakah ketentuan ada syarat pendaftaran CPNS di tahun 2006 akan sama dengan tahun-tahun sebelumnya, Pak? Yang pertama, ini wacana ya. Wacananya memang sepertinya tahun 2006 ini wacananya itu akan berubah. Wacananya itu kan nanti tesnya nanti tidak serentak dalam artian nanti itu tesnya itu akan dilangsungkan beberapa tahap. Artinya tidak bersamaan dengan wacana penghematan anggaran. Yang kedua, nanti yang sudah tes gagal di tahap pertama bisa mengikuti tahap kedua itu bisa.
Yang ketiga itu infonya bisa menggunakan nilai tahun lalu yang 2024 yang pernah tes itu kalau tinggi bisa digunakan, kalau rendah tes ulang lagi. Tapi itu masih wacana teman-teman ya, belum ada turunan aturan yang menjelaskan itu. Karena kalau kita di pemerintahan, di birokrasi, semua wacana itu harus diturunkan dalam aturan tertulis kemudian dijalankan. Sejauh ini belum ada aturan tertulisnya, tapi poin intinya adalah teman-teman mau yang konsep yang lama, yang tesnya serentak, ataupun yang baru konsepnya tidak serentak, teman-teman harus belajar keras, harus belajar cerdas, karena tes CPNS itu di awal tes akademik teman-teman. Yang SKD itu CAT, yang TWK, TIU, TKP itu murni tes akademik. Makanya teman-teman itu saya apa namanya apresiasi buat teman-teman yang di awal mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini. Artinya minimal membuka wawasan dan memperbaiki persiapan. Apa ini Pak? Saya jurusan S1 Pengembangan Masyarakat Islam ESOS. Apakah bisa disetarakan ijazah sosial lainnya? Soalnya di informasi nggak ada nama jurusan itu Pak. Ya betul. Biasanya siapa ini Kak Hurun Iin. Biasanya kita lihat dulu di instansi itu kalau dia menjelaskan sarjana sosial yang umum boleh kita daftari. Biasanya ada beberapa instansi itu spesifik. Kalau tidak sesuai dengan jurusan spesifiknya itu tidak dibolehkan. Tapi ada juga biasa yang instansi itu yang membolehkan dia secara umum. Seperti itu teman-teman. Oke, tidak lagi bertanya. Itu ya, jadi sebenarnya apapun konsepnya, mau yang konsep baru ataupun konsep lama, poin pentingnya adalah teman-teman harus bisa, harus pintar secara akademik, khususnya di tes TIU yang teman-teman belajar hari Minggu kemarin. Yang kedua itu tes wawasan kebangsaan, dan yang ketiga itu di tes TKP. Cara melihat jumlah saingan di formasi gimana Pak? Ini apa namanya biasa polemik setiap tahun ya. Biasanya pemerintah itu buka untuk jumlah saingan dan umumnya itu tidak dibuka teman-teman. Jadi apa namanya ini menjadi ini ya. Cara melihatnya kalau caranya biasanya kita bisa lihat langsung di link SCC ASN atau biasanya kita buka link di kementerian terkait yang kita daftari. Biasanya ada yang rilis, ada yang buka, tapi umumnya tidak buka. Jadi betul-betul teman-teman nanti ya betul-betul apa namanya betul-betul butuh strategi tepat untuk memilih jurusan ya. Sama nanti jangan kalau daftar jangan buru-buru. Pak, saya jurusan kebidanan, apakah bisa ambil formasi Kemenkes atau BKKBN? Bisa, bisa, bisa sekali. Yang penting ketika Kemenkes atau BKKBN itu buka jurusan kebidanannya itu ada, teman-teman. Seperti itu. Jangan juga maksa ya, kalau misalnya jurusan kebidanan kita daftari yang instansi atau jabatan yang tidak ada jurusannya. Itu biasanya ada sebagian kecil yang gugur di berkas seperti itu. Ketika memaksakan jabatan yang tidak sesuai dengan jurusan pendidikan kita. Oke, kalau tidak lagi kita akan sharing-sharing ringan terkait materi TKP ya. Ini oke baik. Tunggu saya lihat dulu, saya share screen dulu ya. Ini materinya. Oke, oke, tidak lagi ya. Kita apa namanya belajar santai terkait materi TKP teman-teman. Oh, oh ini materinya. Sebentar, saya ini dulu. Oke, ini kelihatan materinya ya. Oke, ada Kelihatan, pertanyaan lagi. Pak. Oh, kelihatan ya. Oke, ini ada pertanyaan sedikit. Sebaiknya TIU, TKP, dan TWK apa yang dibesarkan nilainya atau sama-sama? Oke, kita masuk materi ya. Kelihatan. Oke, terima kasih. Sebenarnya kalau mau dibesarkan, yang pertama teman-teman itu harus nilainya di atas passing grade ya. Karena untuk semua nilai itu ada nilai minimumnya ya. Yang saya sebutkan tadi, kalau TWK itu minimal 65, TIU itu minimal 80, dan kalau TKP ini minimal 166. Yang kalau dibesarkan karena di TKP ini dia tes yang paling tidak sulit sehingga teman-teman itu harus bisa mencuri nilai banyak di tes TKP ini teman-teman. Kalau teman-teman bisa dapat nilai 200 itu keren sekali.
Jadi yang pertama yang bisa dibesarkan nilainya itu di TKP, teman-teman. Yang kedua, nanti teman-teman lihat sebenarnya secara pengalaman kami 8 tahun di ASN dan Bimbel CPNS ini, yang kedua yang kita bisa dapatkan nilai besar itu di TIU sebenarnya, teman-teman. Ya, walaupun ini menjadi masalah secara umum ya, karena umumnya kita tidak suka matematika, tapi kalau kita belajarnya keras itu kita bisa dapat dengan bukan dengan mudah sebenarnya, dengan baik nilai T itu tinggi karena untuk nilai T, materi T itu kan dia 40% matematika dasar, 60% itu logika. Kalau teman-teman belajar, karena konsep di TIU itu adalah rumus yang pasti, sehingga kalau kita pelajari, paling yang berbeda itu cuma angka dan jenisnya, tapi rumusnya sama. Sehingga kalau kita kuasai bisa mendapatkan nilai tinggi di TIU. Yang menjadi polemik sebenarnya itu di tes wawasan kebangsaan, teman-teman. Umumnya setiap tahun itu banyak peserta itu jatuh di TWK. Walaupun ada yang tinggi itu di TWK-nya itu hanya dihitung jari beberapa orang saja. Kenapa? Karena TWK itu walaupun ada beberapa materi, mungkin dijelaskan oleh Kak Eko kemarin ya, ada nasionalisme, bela negara, ada pilar negara, dan lain sebagainya itu ketika kita teman-teman dalam dan pelajar itu sangat luas cakupannya. Nanti soalnya teman-teman dapat terkait sejarah, tiba-tiba dapat terkait kondisi politik hari ini. Nah, itu sangat luas ya, jadi konsepnya juga di TWK itu bukan hafalannya. Boleh menghafal konsep dasar, tapi jawaban itu kadang di luar dari hafalan. Konteks soal hari ini SKDCAT itu adalah lebih pada ke penalaran teman-teman dalam mengerjakan soal. Itu tadi ya, yang terakhir saya baca chatnya. Jadi yang ketiga itu TWK tadi, ya kalau kita bisa dapat nilai 100 ke atas itu luar biasa. Tapi minimal di atas passing grade itu sudah keren. Seperti itu teman-teman. Oke, eh, ini materi tes karakteristik pribadi ya. Biasanya saya bawakan materi ini di kelas-kelas offline kami terkait TKP. Walaupun kadang biasanya saya agak bercanda-bercanda ya terkait materi TKP ini. Kenapa? Karena eh, oke, langsung saya sampaikan poin di awalnya ya. Di TKP itu teman-teman eh, tidak boleh menjadi diri sendiri. Karena umumnya kalau teman-teman menjadi diri sendiri, jawabannya itu rendah. Makanya biasa di kelas, saya bandingkan antara realitas kami sebagai PNS itu di kantor, sama konsep ideal, konsep sempurna dari teori. Makanya konsepnya nanti kita akan pelajari secara teori itu, kita itu harus menjadi pegawai yang sempurna, ideal, dan terbaik. Walaupun kalau kita menjadi PNS itu kadang ya tidak sesuai dengan konsep idealnya. Nah, itu biasa realitasnya ya. Makanya biasa di kelas, biasa saya bandingkan antara apa yang saya lakukan di kantor dan apa konsep teorinya yang ideal itu biasanya agak sedikit berbeda. Nah, itu biasanya ya. Kadang buka aib sendiri. Oke, next. Oh. Oke, ini teman-teman ya. Kenapa harus melewati tes TKP? Ini untuk mengetahui sejauh mana tingkat kedewasaan dan stabilitas emosi seseorang dalam lingkungan kerja sebagai ASN. Ini konsep dasarnya ya. Kalau di TKP itu ada 45 soal teman-teman. Bobotnya itu 1 sampai 5. Ini berbeda dengan tes kemarin yang teman-teman pelajari di TWK TIU. Karena di TWK dan TIU itu jawabannya benar salah. Kalau benar di TWK TIU itu teman-teman dapat 5 poin. Kalau salah itu dapat 0. Kalau di TKP tidak. Di TKP itu pilihan gandanya ada 5 dan masing-masing itu ada bobot nilai teman-teman dari 1 sampai 5. Tantangan teman-teman itu bagaimana mendapatkan poin yang 5, poin yang terbaik yang paling tepat sehingga bisa dapat nilai tinggi. Oh, ini hitungannya satu soal itu teman-teman hanya mempunyai waktu 50 detik dalam mengerjakan. Lihat lagi apa? Oh, ini 6 materi pokok terkait TKP. Jadi teman-teman bisa screenshot atau foto. Ini materi yang teman-teman akan nanti berputar dari materi ini untuk TKP.
Yang pertama itu adalah pelayanan publik. Biasanya itu agak soalnya agak banyak, sekitar 8 soal yang nanti akan keluar. Poinnya adalah mampu menjalankan tugas bersifat pelayanan publik. Tujuannya sebenarnya adalah bagaimana melayani masyarakat. Itu sebenarnya. Proses berpikirnya di sana. Yang kedua adalah jejaring kerja. Ini poinnya biasanya ada 8 soal di tes TKP pemerintah. Poinnya, ada yang coret-coret ya. Oh, bisa coret-coret ya. Tunggu. Oh, saya tidak bawa pennya ya. Ini kayaknya bisa coret-coret ya. Gimana pennya ya? Nantilah. Mudah-mudahan ada kelas lanjutannya lagi. Ini kayaknya bisa coret-coret ya. Saya mau coret-coret juga. Bisa, ya. Bisa Kak, ada klik logo pen di sebelah Kak, di bagian bawah, di zoom, nah itu bisa digunakan. Oh, ya. Saya tidak ada pennya ya. Tidak ada. Nggak apa-apa, begini aja. Oke, ini tadi. Itu aja ya. Ini enggak saya pennya. Biasanya kalau ngajar itu suka nyoret-nyoret. Tapi nanti mungkin ada eh, eh, pertemuan selanjutnya ya. Oh, ada nyoret-nyoret ya. Oh, bisa. Oke, baik. Eh, Oke, selanjutnya itu jejaring kerja, teman-teman. Eh, jadi, oke, jejaring kerja bagaimana kita membina hubungan dengan teman kantor, teman kerja nanti kalau kita lolos. Yang ketiga ada sosial budaya. Sosial budaya ini ada eh, 7 nomor biasanya. Ini berkaitan dengan bagaimana kita bisa mengkondisikan di lingkungan baru di tempat kita bekerja. Biasanya lebih ke keberagaman budaya, situasi biasanya. Yang keempat itu ada profesionalisme, mampu melaksanakan tugas sesuai fungsi jabatan ataupun tanggung jawab pekerjaan biasanya kalau profesionalisme. Apa yang ada dalam SOP, aturan kita ikuti. Seperti itu ya. Kemudian ada ini, oke. Materi kelima itu ada teknologi informasi komunikasi. Ah, ini biasanya teman-teman harus update terkait perkembangan digital ataupun teknologi. Biasanya ada soal-soal yang berkaitan dengan teknologi, itu teman-teman harus tahu update terkait digital maupun teknologi informasi. Dan terakhir itu ada materi anti radikalisme. Anti radikalisme ini berkaitan tentang eh, pengetahuan toleransi antar umat beragama ya, khususnya pada konteks TKP ini. Karena mungkin beberapa tahun yang lalu aksi-aksi terorisme sehingga materi anti radikalisme ini ada di eh, materi TKP di SKDC atau CPNS. Itu teman-teman, 6 materi yang akan diujikan nanti teman-teman kalau mau jadi ASN atau PNS itu yang teman-teman nanti kuasai. Apa materi selanjutnya? Oh ya, jadi itu ya. Jadi sebenarnya ini biasa saya catat itu, teman-teman, kalau ingin menjawab soal TKP, teman-teman itu harus merekayasa di pikirannya itu harus seolah-olah menjadi pegawai yang terbaik, menjadi pegawai yang sempurna, menjadi pegawai yang ideal teman-teman. Yang kalau saya ngajar selama mungkin 7 atau 8 pertemuan kita akan berpatokan pada segmen saya tadi itu. Jadi pegawai ideal yang realistis. Atau bahasa biasa bahasa negatifnya itu kadang kalau teman-teman biasa dulu saya masih dengar ya menjadi munafik. Ya seperti itu ya. Eh, itu konsep negatifnya. Tapi kalau konsep positifnya itu bagaimana secara teori, secara konsep teman-teman itu merekayasa dirinya seolah-olah menjadi pegawai yang ideal, sempurna dan realistis. Karena kalau teman-teman menjawab
TKP sesuai dengan diri sendiri ataupun realitas kita menjadi sebagai seorang PNS itu biasanya jawabannya rendah. Karena sifat dasar manusia itu adalah cari aman, tidak mau tertekan, tidak mau bekerja lebih. Itu sifat dasar manusia, teman-teman. Karena otak desainnya seperti itu, teman-teman. Desain otak manusia secara alami itu mencari yang aman, tidak mau masalah, tidak mau tantangan. Sehingga itu yang menjadi polemik dalam soal PKP ini. Oke, selanjutnya. Oh, ini nanti bisa dibaca-baca saja ya terkait eh, eh, value inti sebagai ASN, orientasi pelayanan. Jadi seolah-olah kita membayangkan itu kalau kita menjadi pegawai birokrasi, fokuskan pada pelayanan kepada masyarakat. Ya, walaupun nanti kalau jadi PNS itu nanti masing-masing aja ya. Ini satu. Yang kedua, akuntabel. Akuntabel ini bertanggung jawab pada jabatan secara pekerjaan, baik itu pekerjaan maupun tertulis. Akuntabel dasarnya katanya seperti itu. Sesuatu pekerjaan yang bisa suatu kegiatan yang bisa dipertanggungjawabkan baik secara tindakan maupun tertulis. Selanjutnya kompeten. Kompeten ini artinya bisa diandalkan pada pekerjaan atau jabatan yang nanti kita akan kerjakan ya. Nah, ini bagus juga sebagai konsep dasar teman-teman nanti diinstal di kepalanya, direkayasa di kepalanya untuk di apa namanya diinstal di kepala untuk kemudian menjawab soal-soal. Jadi kompeten harus dapat diandalkan. Walaupun biasanya di jabatan-jabatan ASN itu tidak terlalu sulit dan rumit ya. Jadi apapun nanti jabatannya yang kita daftar dan lolos, kita harus kompeten. Itu realitasnya. Harmonis, harmonis ya. Oke, bisa menyesuaikan dengan budaya, dengan teman kantor, dan bisa bekerja sama. Sehingga tujuan organisasi pekerjaan itu tercapai. Jadi harmonis ya. Loyal, ini penting ya. Nanti mudah-mudahan kalau teman-teman lebih dalam terkait TKP ini banyak soal-soal berkaitan dengan loyalitas. Khususnya biasa kalau teman-teman yang aktivis, yang suka mengkritik, ini biasanya eh, tidak dipakai kalau di birokrasi ya, kalau terlalu kritisi pimpinan biasanya. Ini apa namanya? Jadi konsep loyal adalah, ini konsep teorinya ya, memegang teguh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar, setia pada NKRI, menjaga nama baik ASN, pemerintah maupun pimpinan. Terus saya kalau bahas materi-materi begini, langsung kepada realitas ASN ya. Tapi ini kita bicara konsepnya dulu ya. Oke, selanjutnya adaptif. Adaptif. Ya, teman-teman harus bisa dapat menyesuaikan ya dengan kondisi budaya pimpinan, teman kantor ketika di sebuah lingkungan kerja baru. Yang terakhir ada kolaboratif. Teman-teman bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan baik ke teman-teman kantor. Oh, itu ya. Nah, nanti dibaca-baca aja ini terkait core value ASN atau nilai inti ASN. Oke, ini apa namanya paduannya? Kalau teman-teman jawab soal TKP, tadi saya sudah jelaskan konsep dasarnya, rekayasa pikirannya, jadilah pegawai yang ideal, seolah-olah menjadi pegawai ideal dan realistis. Cara menjawab soalnya adalah teman-teman harus pahami posisi. Maksudnya, nanti di soal itu teman-teman akan mendapatkan posisi sebagai karya. Pada konteks seperti itu, nanti tindakannya itu berbeda, teman-teman. Makanya paduannya adalah pahami posisi Anda pada soal. Karena nanti seolah kita menjadi pimpinan, menjadi bawahan, menjadi manajer, menjadi pengawas, itu beda tindakannya. Yang kedua, pahami masalah yang ada. Jadi, kita tahu posisinya dalam soal. Yang kedua itu pahami masalahnya. Oh, konteksnya apa ini masalah? Yang ketiga, fokus posisi penyelesaian masalah. Oh ya, fokus pada solusi nantinya ya. Kalau teman-teman. Jadi, panduan dasarnya menjawab TKP begitu. Pahami posisi Anda, pahami masalah, dan eh, solusi. Nah, ini beberapa apa namanya ringkasan singkat terkait solusi, fokus solusi soal-soal TKP. Ada apa ini? Ada musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah ketika terjadi perdebatan.
itu harus diutamakan ya. Yang kedua itu utamakan beraksi sebelum memberi saran, solusi. Oh ya, biasanya nilai TKP itu diutamakan itu tindakan ketimbang saran biasanya ya. Yang ketiga itu bekerja sesuai tugas dan fungsi SOP. Tadi kalau teman-teman memahami posisinya dan pekerjaannya, makanya bekerjalah sesuai dengan tugas dan fungsi. Bukan mengambil tugas orang lain. Bisa ada soal gitu. Yang keempat, menerapkan ya. Biasanya tentang menerapkan teknik kembang. Oh, ini berkaitan dengan jejaring kerja atau sosial budaya tadi materi di awal ya. Yang terakhir itu ada toleransi dan kerukunan. Ini berkaitan dengan anti radikalisme. Jadi itu teman-teman. Saya yakin kalau teman-teman memahami konsep inti tentang bahasa saya ya, saya dikritik dengan agak saya psikolog itu tentang merekayasa. Kalau ingin menjawab soal PKP dengan nilai tertinggi, konsep pertama adalah rekayasa pikiran seolah-olah menjadi pegawai ideal terbaik dan sempurna dan realistis. Yang kedua, panduannya adalah pahami posisi Anda dalam soal, pahami masalahnya apa dalam soal, fokus pada solusi. Nah, ini beberapa tadi apa namanya solusi yang ada biasanya. Saya yakin kalau teman-teman mengingat itu dan dapatkan nilai tinggi di atas 200. Karena kalau ya seperti itu ya. Oh ya. Oke. Oke, teman-teman. Ini ada soal. Nanti saya berikan waktu teman-teman berapa menit ya? 30 detik untuk menjawab. Kemudian kita jawab sama-sama. Kemudian kita bahas ya. Sebentar, saya lihat timer dulu. Oke. Jadi saya berikan soal dasar pelayanan publik. Nanti teman-teman jawab. Kemudian saya berikan waktu 30 detik. Oke, mulai dari sekarang. Silakan teman-teman baca dan jawab. Nanti ada yang ada jawabannya, silakan komentar ya, nanti saya baca. Oke, Tanisap. Ini gas Kak. B, rata-rata B ya. Apa jawaban B? Kita lihat jawaban B. Oke. Datang dan meminta tolong agar dibantu mengurus dokumen yang ada di gedung berbeda dengan tempat Anda bekerja. Karena yang memilih kesulitan berjalan. Sikap Anda. Rata-rata jawabannya B ya. Oh, ada B, ada C, ada E. Ada C. Kalau B, mengarahkan tamu ke gedung yang dimaksud dan kembali melanjutkan tugas karena semua sudah sesuai SOP kantor. Mengarahkan tamu ke gedung yang dimaksud dan kembali melanjutkan tugas karena semua sudah sesuai SOP kantor. Oke, banyak jawab B ya. Ada tadi jawab C. Kalau C, mengarahkan tamu ke pegawai lain yang sekiranya tidak terlalu sibuk untuk membantu pengurusan dokumennya. Oke, kita simpan dulu jawabannya. Ada jawaban E. Kalau E apa jawabannya? E meminta tolong satpam di bagian administrasi untuk mengantarkannya dan membantu proses pengurusan dokumennya. Oke, kalau tadi kita melihat apa namanya merekayasa diri menjadi pegawai terbaik, pegawai ideal, pegawai sempurna itu seperti apa? Seharusnya pegawai terbaik itu kalau di secara konsep ya, karena oke ini biasa saya biasa kalau di kantor biasanya
apa namanya? Ada kita lihat dulu. Kalau ya, kalau saya di kantor biasa mengarahkan ke junior ya, atau yang di bidangnya. Nah, itu tidak bagus biasanya ya, karena itu tidak mencerminkan sebagai PNS yang pelayanan publik yang bagus ya. Oke, kita lihat jawaban yang paling tepat adalah ada B, E, tapi lebih ke B, arahin aja kerja. Oke, kita lihat. Maksudnya kita lihat jawabannya adalah dadadadeng. Jawabannya adalah ma. Kenapa? Nah, di sini ada penjelasannya. Kenapa? Karena ini paling tepat karena berorientasi pada pelayanan yang responsif dan tidak diskriminatif. Ya, tapi tamunya sudah berjalan, Kak. Betul. Nah, itulah kenapa di sini di soal ada kata kunci eh, seorang lansia datang dan minta tolong agar dibantu mengurus dokumen yang ada di gedung. Karena lansia tersebut memiliki kesulitan berjalan. Sehingga kalau kita pilih B, tadi kalau B, mengarahkan tamu ke gedung yang dimaksud dan kembali menjadi ini tidak terlalu ideal ya. Kita hanya mengarahkan lansia. Yang kedua, tadi ada yang jawab E. Kalau E itu menyuruh security untuk membantu, tapi tidak menyelesaikan secara utuh. Di poin A ini paling tepat karena kita lihat poin A. Karena meminta pada rekan lain yang bertugas untuk menggantikan tugas kita dulu, karena mau membantu tamu tersebut mengurus dokumen di gedung lain. Wah, ini ya ini terlalu ideal ya. Kalau konsep realitas sebagai PNS. Sehingga konsep teorinya memang yang paling tepat itu A. Karena eh, eh, karena kondisinya masalahnya adalah lansia yang sulit berjalan. Yang kedua, kita sebagai petugas administrasi yang ideal adalah membantu menyelesaikan dokumen lansia yang sulit berjalan ini, walaupun minta tolong sementara waktu tugas lain untuk mengerjakan tugas kita soal ini, itu konsep paling ideal ya. Oh ya, by the way, ini materi dari materi pengajar TKP saya. Nah, itu. Bagaimana teman-teman? Apa Kak tadi? Kalau A tadi ini nilai akhlak yang mana? Nilai akhlak yang pelayanan publik, pelayanan yang responsif dan eh, nah, kalau bahasa gercep ya, responsif dan cepat, tidak diskriminatif. Ya, karena apa namanya? Karena orang tua. Mungkin konteksnya di sini karena ada lansia yang sudah jalan ya. Mungkin pada Oh ya, terima kasih kalau sudah paham ya. Iya, jadi kalau kita pun pilih B, pilih B tadi banyak pilih B ya. Itu kurang tepat karena dalam teori ini menjelaskan mengarahkan tamu aturan adalah hal yang baik. Anda kurang menunjukkan kemampuan untuk memberikan pelayanan yang maksimal, yang gercep, yang responsif dan cepat ya. Apalagi konteks tamunya tadi itu adalah lansia yang sulit berjalan. Oke, itu ya. Itu. Jadi kalau apa namanya? Tadi banyak jawab B. Nah, ternyata poinnya dua. Nah, sehingga konsep dasar tadi merekayasa diri untuk menjadi pegawai ideal, pegawai sempurna, pegawai terbaik itu harus diulang-ulangi ya karena belum masuk di soal pertama ini. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nomor selanjutnya. Oke, ini ini apa namanya gambaran saja per soal. Nah, nanti kalau mau lebih dalam lagi, nanti kita ada kelas lanjutannya. Itu lebih dalam lagi dengan pengajar-pengajar yang lebih. Walaupun saya mengajar juga bisa. Kalau saya di kantor ngapain? Kalau dapat begini, biasa saya arahkan ini kalau PNS tren lain ini hal yang buruk sebenarnya tapi realitas di PNS
biasanya kita suruh junior. Mana junior sini? Tolong bantu itu kakek-kakek untuk menyelesaikan urusannya. Seperti itu teman-teman. Tapi kalau konsep diri kita sendiri atau konsep realitas real PNS kita pakai dalam soal, itu jawabannya bisa satu. Seperti itu ya. Nah itu, jadi saya tidak sarankan untuk teman-teman jawab dengan sendiri dan konsep realitas real sebagai ASN atau PNS. Oke, kita lanjut nomor 2. Saya berikan waktu 30 detik untuk membaca dan menjawab. Silakan jawab di kolom komentar. Silakan. Oh, oh, ya. Kayaknya sudah masuk nih apa namanya sugesti rekayasa pikirannya ya. Oke, time's up. Waktunya habis. Banyak C ya. Jadi kita baca soalnya dulu. Di keluarga saya tinggal bersama dengan anggota keluarga yang lain. Kami tidak memiliki pembantu, sehingga semua pekerjaan rumah dikerjakan oleh anggota keluarga secara bersama-sama, terutama ibu. Saya memiliki saudara yang usianya tidak jauh beda dengan saya dan sangat malas saat menghadapi tugas yang sangat banyak. Apa yang seharusnya dilakukan? Kalau kita baca pilihan jawabannya, konteksnya ini saya sebagai soal di sini adalah mungkin orang orang sedang bekerja ya. Tadi teman-teman banyak pilih ada C dan E. Kita lihat C. C mengajak saudara saya yang lain bekerja sama menyelesaikan pekerjaan tersebut. Kalau E meminta orang tua untuk bertindak adil karena saudara tidak membantu meskipun saya telah banyak membantu. Oke, kayaknya yang E ini curhat ya. Biasanya yang E ini, biasanya jawaban yang E ini apa namanya eh, jawaban diri sendiri yang minta sama orang tua adil adil dong karena saya juga capek bekerja saya juga sudah membantu di rumah ini kok saudara tidak bantu-bantu harusnya orang tua yang menunggu. Nah, itu biasanya jawaban apa namanya diri sendiri ya. Nah, itu biasanya kalau eh, biasanya rendah kita lihat jawabannya kalau itu jawabannya apa kalau E itu udah poin 2 ya. Nah, itu biasanya biasanya kalau D itu jadi diri sendiri itu jawabannya rendah poin 2 sama tadi yang di awal ya. Tadi sudah banyak yang sudah tersugesti dengan pesan saya di awal. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Menunjukkan kemampuan mendayagunakan perbedaan untuk mencapai kelancaran pencapaian tujuan organisasi. Jadi jawaban C yang paling tepat ya, mengajak saudara saya yang lain kerjasama menyelesaikan pekerjaan tersebut. Oke, secara teori begitu ya. Kayaknya sudah pada paham semua ini. Sudah bisa dapat nilai 200 lebih. Karena eh, TKP itu ada 45 nomor. Kalau teman-teman 45 nomor dapat 5 poin semua, maka nilai tertingginya 225. Tapi itu biasanya saya tidak pernah lihat orang dapat 225. Tapi minimal teman-teman di atas 200 sudah luar biasa. Oke, itu jejaring kerja ya. Nanti soalnya biasanya itu lebih kompleks lagi kalau berkaitan dengan kantor birokrasi atau teman-teman kantor. Karena jejaring kerja poinnya adalah tentang eh, apa namanya rekan-rekan kerja, rekan-rekan kantor tadi lebih ke saudaranya. Oke, nah saya jadi jawabannya semua pada. Terlalu banyak perlu validasi. Kalau ya kalau itu jawaban apa namanya jawaban gue banget ya, jawaban diri sendiri. Saya pun begitu menuntut orang tua. Harusnya mama ini lebih adil menyuruh saudara yang lain. Ya kompleks ya masalahnya ya. Jangan ya, coba hindari jawaban diri sendiri. Oke, next kita ke materi selanjutnya, profesionalisme. Nanti saya kasih waktu 30 detik, teman-teman baca dan jawab di kolom komentar. Waktunya mulai dari sekarang.
Oke, time's up. Waktunya habis, kita lihat jawabannya. Oke, ada A, E, B. Oh ya beragam ya. A, E, B. Oh iya, ya beragam. Kita lihat, kita baca soalnya dulu ya. Dalam satu lingkungan kerja adalah hal yang wajar ketemu dengan teman. B. Oh, ada yang B ya. Oh ya, ini beragam ya. Ada A, B, E, D. Apa? A. Oh ya, kayak boleh. B. Sip. Saya baca dulu. Dalam suatu lingkungan kerja A. adalah yang wajar untuk bertemu dengan berbagai macam orang dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Nah, ini kondisinya ya, masalahnya. Jika Anda memiliki, nah ini masalahnya nih. Tadi kondisinya teman kerja. Jika Anda memiliki rekan kerja, teman kantor yang cuek, arogan, senang mencari kesalahan orang lain, atau senang mengomentari hasil pekerjaan Anda, maka yang Anda lakukan adalah, tadi Anda jawab A ya. Oke, memintanya untuk bersikap lebih profesional dan menjadikan setiap kritikan sebagai bahan evaluasi diri. Oke, kita simpan. Ada betulnya juga. Ada jawab B. Kalau B bagaimana, Kak? Menerima sikap kritikan yang dijadikan sebagai bahan renungan atas kelemahan diri saya. Wah, ini kalau dapat teguran dari orang yang suka mengkritik, kita punya renungi ya, dalami, kemudian merasa salah, kemudian mengevaluasi diri. Jadi ya B ya. Kayaknya orangnya melankolis sekali ya, memikirkan semua komentar yang ada ya. Apakah benar? Ada tadi apa jawabannya lagi? Kalau E mencoba untuk memahami sikapnya dan meminta masukan dari rekan lain agar terjadi hubungan kerja yang lebih baik. Nah, ya ini teman kantor ya kerjanya begitu, dia sudah cuek, arogan, sombong, mencari kesalahan dan sering mengomentari orang lain. Khususnya kita sebagai teman kantornya, apa yang sebaiknya kita lakukan? Ini kalau saya di kantor, ini realitasnya ya. Kalau gue banget nih jawabnya, kalau di kantor pasti nilainya rendah adalah ya tidak peduli. Ya, memang karakternya gitu. Jawaban saya C ya. Tidak peduli karena karakternya memang sudah seperti itu A. sejak dulu. Nah ini kalau si PNS ya, tapi tidak bisa pasti jawabannya rendah. Kita lihat jawaban yang paling tinggi adalah konsep apa namanya konsep sempurnanya adalah ternyata Loh, kan A. kan dari A. Oh ya, betul banyak yang A tadi ya. Untuk bersikap lebih profesional, tetap kita tegur teman kantor yang begitu, kamu harus lebih profesional dong. Nah, kan you ada kerjaan. Dan menjadikan setiap kritikannya sebagai bahan evaluasi. Dan yang kedua, kita tetap terima kritikannya. Memang kalau kita memang ada salah, kita perbaiki. Itu konsep idealnya, teman-teman. Tapi konsep tidak idealnya, tapi yang saya lakukan di kantor adalah tidak peduli. Ya urusan lu. Gue. Mungkin saya tidak mengganggu dan kamu tidak mengganggu. Sekali lagi, jangan jawab dengan jadi diri sendiri. Jadi, menerima sikap kritikan jadikan sebagai bahan renungan atas kelemahan diri saya. Ini tidak tepat ya tadi ya. Ini kayaknya karakternya yang kenapa tadi itu yang lainnya. Ada D juga ya. Apa kalau D? Menganggap kritikan sebagai angin lalu dan mencoba tetap bersikap baik ketika bersama. Ini C dan D ini apa namanya? Kayaknya kita gue banget ya. Ini jawaban diri sendiri. Saya tidak sarankan. Kalau D jawabannya, oh dapat 3 poin ya. Menunjukkan sikap tidak peduli meskipun memiliki sikap profesional yang cukup baik. Oh, tapi poinnya 3. Jadi C dan D ini kalau C tadi tuh pilihannya satu ya. Ini realitas kita kalau di kantor. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Memintanya untuk bersikap lebih profesional. Tetap menegur, tapi menjadi ini contoh sosial budaya. Oke, saya berikan waktu 30 detik. Teman-teman silakan baca, kemudian jawab. Silakan.
Idealnya, E. oh, rata-rata oke ya. Oke, E, thanks. Kak. Oke, oke, rata-rata jawab E. Kak, Oh, ada A juga ya. A. Oke. A. A, C, E ya. A, C, E. Kita lihat. A. Kalau A, oke, kita bahas soalnya dulu. Suasana di lingkungan tempat tinggal Anda memanas karena ada salah seorang tetangga Anda yang sengaja membangun pagar pembatas jalan karena merasa bagian dari tanahnya. Akibatnya warga jadi tidak bisa melintas dan menjadi perdebatan antara warga. Apa sikap Anda? Ada yang jawab A. A berusaha mengingatkan warga tersebut agar tidak bersikap egois dan segera membuka jalan. Berusaha mengingatkan. Kita sebagai tetangga mengingatkan ya. Kayak kurang greget tuh. Kita lihat dulu. Kalau ada jawab apa tadi? C ya. Oh, ada C. Kalau C, melaporkan hal tersebut pada pihak berwenang agar warga tersebut mendapat teguran keras. Ada betulnya, kita simpan. Kalau ada jawaban E tadi, mengajak PRT dan perwakilan warga yang bersengketa untuk duduk bersama mencari solusi. Oke. Ini ya, E hampir sama dengan C, tapi kalau kehidupan bertangga yang paling tepat adalah, ini kasus baru-baru saya ya, yang terjadi di rumah. Konsepnya kalau kita bertetangga, kalau ingin menegur tetangga, tidak bisa langsung lapor ke polisi teman-teman. Minimal kita lapor dulu ke RT RW. Sehingga jawaban yang paling tepat, sempurna, dan realistis sesuai kondisi lapangannya adalah E teman-teman. Kita lihat jawabannya. Oh ya betul E. Pilihan tepat karena sikap kepemimpinan menjunjung tinggi gotong royong musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Ini konsep idealnya, konsep sempurnanya, dan realistis. Ini baru-baru terjadi sama saya ya. Ketika ada tetangga saya yang terus putar-putar musik, saya ingin melaporkan ke polisi. Ternyata tetangga bilang jangan jangan langsung melapor ke polisi, lapor dulu ke RT, ke RW, nanti diteruskan ke Babinsa dan Babin Kantipmas, baru ke polisi. Jadi gitu tahapan realistisnya teman-teman. Jadi sehingga jawaban yang paling tepat adalah E. Itu lebih baik daripada C. Karena kalau C itu langsung melaporkan ke pihak berwenang itu, walaupun pihak berwenang ini masih bias ya, atau bisa RT, RW, tapi yang lebih spesifik adalah E. Melaporkan dulu ke RT, ke paguyuban warga yang bersekitar dan duduk bersama cari solusi. Ada tadi jawaban C, oh tadi saja. Ada jawaban A. Kalau A itu menunjukkan Anda orang yang tegas namun kurang mampu menunjukkan sikap pimpinan dan kaku. Oh ini kalau A langsung menegur ya. Ya, kalau sekarang biasanya ini realitas sih, biasa kalau tetangganya bilang, oh saya suka, saya contoh saya kasusnya dengar musik ya. Kalau tetangga saya bilang, kalau saya dengar musik itu eh, karena saya suka, apa hakmu? Kalau kita juga ngotot, akhirnya kalau cari rusuh sih. Betul ya, kalau cari rusuh sih, ya itu ya, cari rusuh sih. TKP gampang-gampang susah. Dua kali gampangnya, satu kali susahnya. Kalau teman-teman dapat konsepnya tadi dan latihan terus, bisa. Saya yakin dapat bisa 200 nilainya. Ya, lebih TPK. Ya, Kak Bayu. Apa nih, Priadi ya. Tipsnya, Kak, ngerjain TKP. Hmm, Tadi ya, tips yang saya sudah sampaikan dua di awal, rekayasa diri menjadi seolah-olah menjadi pegawai terbaik, eh, dan realistis. Yang kedua tadi ada pahami posisi, pahami masalah, dan fokus pada solusi. Yang ketiga ada trik sebenarnya yang ketiga, tapi nanti kita tidak sampaikan semua di sini ya, nanti disampaikan di kelas saja ya. Walaupun kalau saya pribadi itu ada 5 triknya untuk jawab. Ini kalau saya sampaikan semua di sini, kayaknya kurang tepat ya. Ya betul, betul. Ini Kak Hikmah, Kak Hikmah ya, Kak Hikmah, Mas ya. Kalau udah lapor RT Pak di apa? Di Gubris, enggak Gubris gitu. Nah, ini konsep apa nih? Yang realistis atau konsep teorinya nih? Kalau teorinya yang penting kita yang berwenang terdekat dulu. Kalau nggak digubris ya lapor ke polisi aja. Ada tips cara cepat nggak Kak? Ada sih sebenarnya tipsnya, tapi kita tidak sampaikan semua di sini. Nanti kita sampaikan di kelasnya ya. Sampai punya 5 trik mengerjakan TKP ini. Aslinya B. Oh, aslinya B. Iya juga sih ya. Ini Kak Widya Chandra aslinya B. Tapi kalau mengganggu terus, kalau saya tipikalnya yang ego juga pasti menegur. Saya sih tipenya A sih sebenarnya. Ini. Kalau TWK biasanya harus jujur, sabar, mengalah, menghindari. TWK.
Kalau TWK konteks sejarah ya, keluarga negaraan ya nanti. Pak TKP kebanyakan secara logika, betul. Tetap pakai logika, tapi dasarnya tadi menjadi pegawai seolah-olah menjadi pegawai ideal dan realistis dan pahami posisi masalah dan fokus pada solusi dengan logika. Gitu ya, kita harus logikanya. Betul, Kak Maria Lenta. Apakah kita ceritanya punya bimbel bayar, Kak? Kami punya bimbel, nanti diarahkan sama admin ya. Nanti, oh ya, kelebihan kami dengan bimbel-bimbel lain juga karena pengajar-pengajar kami itu semua PNS. Dalam artian kami pernah tes dan lulus dan menjadi PNS. Dan kemudian kami yang PNS-PNS ini mengajar kembali. Artinya kami punya trik strategi bisa membantu teman-teman untuk bisa lulus jadi PNS ya. Itu berbeda kalau yang mengajarnya non PNS ya, teman-teman itu. Karena kami biasanya kayak mungkin hari ini kemarin Kak Awi, Kak Kardawi, Kak Eko, ataupun saya, Kak Chandra, biasanya punya strategi dan trik berbeda-beda. Jadi biasanya teman-teman bisa dapatkan semua trik strateginya di pengajar yang berbeda-beda di PNS, itu memperkaya wawasan dan trik strategi teman-teman dalam menjawab soal-soal SKD CAT. Boleh ya, nanti sama Kak Hikmah aja ya. Nah, itu kelebihan kami sebenarnya dibandingkan yang lain ya, karena pengajar kami itu PNS semua. Artinya kami pernah tes, lolos, dan mengajar kembali. Oke, kita lanjut ya. Sedikit lagi, ada lagi dua lagi nih kayaknya soal. Seru ini. Ya, Kak Dwi Gading Pangestu nanti sama admin ya. Kita paket bundling dia buku sama dapat kelasnya. Jadi bukunya nanti teman-teman bisa pakai belajar begini. Ini sebenarnya materinya lengkap. Kita ini pengajarnya ya. Ada Kak Awi, Kak Eko saya. Nanti materinya lengkap semua di sini, bisa jadi bahan bacaan dan pembelajaran. Ini materi-materi yang diteskan nanti. Bisa nanti sudah puasa bimbelnya. Nanti sama Kak Hikmah aja ya. Artinya kami sudah bikin ini. Ini yang bikin juga PNS semua ya. Oke, kita lanjut ya. Kalau TKP biasanya harus, ya Kak, bikinnya kalau program. Oke, ini kalau kerja ya. Kalau TKP biasanya jawabannya harus sabar, Kak Bayu. Jadi harus sabar mengalah jam di depan selalu menolong berhati berikat kalau terbagi dari depan. Betul. Nah, ini nih Kak Bayu dapat nih poinnya nih. Kak Bayu eh, bisa dapat nilai tinggi nih kalau Kak Bayu Febriadi. Kak, Poinnya, suaranya kecil. oh kan kecil ya. Terus, terus. Oh ya, nah, ini kedengaran ya. Itu ya Kak Bayu tadi bisa tadi itu ada anunya. Kalau TKP biasanya jawabannya harus sabar, mengalah, jangan jadi nyiraman. Nanti sama ke ini ya kalau anunya. Oke, kita lanjut sedikit dulu ya menyelesaikan ini sosial budaya. Oke, selanjutnya ada soal selanjutnya, soal sosial budaya. Oke, sosial budaya. Waktunya 30 oh, terus saja. Oke. Tik sekarang tik tik. Oke, waktunya 30 detik dari sekarang. Lanjut soal ya. Tolong dibaca, jawab. Apa jawaban teman-teman? Dari jawabannya? Oh, bos dulu semua ya. Yuk, yuk, baca-baca yuk. Jawab, jawab, jawab. Stop. Kita selesaikan satu dua soal lagi nih. Oh, ada B. Oke, ada yang jawab B. Oke. Ada yang lainnya? Apa jawabannya? Ada B, C. Kalau C apa? Kita. Oke. Ini kalau konsep realitasnya di B. kantor, ini yang kita lakukan sekarang di kantor ya. Bulan 4 ini ada promosi naik pangkat, termasuk saya juga. Ah, itu konteksnya ini soalnya begini, real nih. Ini konsep soal real di pemerintahan. Oh, ada D. Ya. Oke, ada D, B. Oh, macam-macam jawabannya ya. Oh, berarti semua ada ya. Dari A, oh dari A, B, C, D, E.
Oke. Kecuali A ya. Semua jawabannya ada. B, C, D, E. Kita baca soalnya dulu. Karena ini soalnya saat ini yang terjadi di kantor ya. Di kantor saya khususnya. Karena bulan Februari kemarin ada yang naik pangkat. Bulan 4 lagi ada naik pangkat. Soal. Hasan adalah seorang pegawai di instansi X. Sesuai dengan arahan atasan, semua data pegawai yang akan dipromosikan harus sudah divalidasi dalam 1 kali 24 jam agar bisa segera diproses oleh divisi terkait untuk menjamin keamanan, efisiensi, efektivitas proses validasi data tersebut. Apa yang Anda lakukan sebagai staf administrasi? Tadi jawabannya tidak ada A ya. Walaupun kalau realitasnya di kantor itu pasti pasti yang bekerja itu pasti negosiasi sama pimpinan. Pak, ini 1 hari Pak tidak selesai Pak, butuh beberapa hari. Kalau A itu negosiasi pada atasan agar memberikan waktu tambahan jika proses divalidiasi belum selesai dalam 1 hari. Ini jawaban realistis, pasti jawabannya rendah. Karena ini yang terjadi di kantor. Itu A ya. Jadi, tapi tadi jawabannya tidak ada A ya. Aman. Tidak ada A ya. Kita lihat. Kalau B, mengirimkan data setiap calon ke email masing-masing untuk validasi dan bisa segera hubungi saya jika terdapat kesalahan. Email masing-masing ya. Nah, pertanyaannya berapa banyak pegawai yang masih menggunakan email? Semua pegawai punya email, tapi pasti jarang dilihat ya. Pasti lebih banyak WA, TikTok, eh, eh, Instagram ketimbang emailnya ya. Seperti itu. Dan kita lihat dulu. Jadi menghubungi saya jika terdapat kesalahan data, menghubungi admin ya. Kalau C tadi ada jawab C, meminta semua calon untuk mengirimkan data berupa file Word, PDF lewat WA untuk kemudian saya validasi dengan data yang saya miliki. Oke, ada benarnya juga kirim ke WA, file Word atau PDF. Kalau D, menyajikan data para calon dalam Google Sheet yang bisa diakses semua orang dan bisa diedit secara mandiri jika terdapat kesalahan. Oke, ini juga ada betulnya. Dan E, mengirimkan link Google Drive yang berisi data semua calon agar bisa dicek secara mandiri dan bisa langsung menyelesaikan jika terdapat kesalahan. Oke, kalau kita melihat secara sekilas di pilihan jawabannya dari B sampai E ini, maka kita melihat sebuah kesamaan B, C, E ini adalah tetap konfirmasi ke ke adminnya ketika terjadi kesalahan. Tapi jawaban yang paling benar atau paling ideal dan tepat adalah drive kan bisa lihat yang lain jadi nggak aman. Oke, untuk internal kantor tidak masalah, kecuali di ranah publik, artinya di luar kantor semua satu Indonesia bisa lihat itu jadi masalah. Tapi untuk internal kantor nggak masalah sepertinya. Biasanya kan dapat untuk drive kalau open akses tidak jaga data. Oke. Oke, tadi saya jawab dulu ya. Jawaban yang paling tepat adalah delta, teman-teman. Oh ya betul, delta. Kenapa delta? Saya sebentar sampai menjawab beberapa komentar tadi ya. Kenapa delta? Ini menunjukkan kemampuan menemukan solusi efektif. Kenapa solusi efektif? Karena admin mengirimkan Google Sheet untuk semua bisa diakses oleh pegawai yang mau promosi, sehingga dia lakukan secara mandiri. Secara teori konsep idealnya ya, konsep sempurnanya, nanti realitasnya beda ya. Tapi konsep idealnya dulu. Ini solusi efektif karena admin menyebarkan ke semua pegawai untuk secara mandiri pegawai itu memperbaiki atau memenuhi berkas-berkas yang dibutuhkan. Dengan admin ini menggunakan teknologi informasi dan komunikasi masa kini. Ini lebih solutif, lebih efektif, lebih efisien, teman-teman. Ini konsep idealnya lagi-lagi ya, konsep idealnya. Karena kalau E, B, dan C itu sama semua, masih menggunakan admin yang memvalidasi dan memperbaiki. Kalau aku kurang tepat ya, walaupun A ini jawaban realistis yang terjadi kalau di kantor ya. Seperti itu. Boleh tadi saya baca lagi ya. Pendapatku Drive Sheet kalau open access tidak menjaga keamanan data. Kalau file-nya BW kurang efektif dan memakan waktu. Kalau saya lihat biasanya ini konsep realistis ya. Kalau di kantor wilayah itu tetap aksesnya di Google Sheet, tapi hanya admin yang bisa mengizinkan orang yang bisa masuk. Itu masih aman kok. Kalau pegawai yang bukan di kantor itu membuka tidak bisa kalau tidak diizinkan oleh admin. Sehingga Google Sheet masih aman. Ini.
Drive kan bisa lihat yang lain, jadi nggak aman. Kalau di apa tadi? Google Sheet aman sih sebenarnya. Saya ada data kemarin, tahun lalu di kantor wilayah itu saya bisa buka, tahun ini saya tidak bisa buka lagi karena tidak diizinkan oleh adminnya. Nah, ini konsep realitasnya ya. Kalau apa ini? Deh. Kalau kenapa ya? Mengirimkan link Google Drive yang berisi data semua cara agar bisa dicek secara mandiri dan bisa langsung menghubungi saya jika oke, ECB ini sama. Google Drive, Google Drive masih lebih eh, Google Drive masih lebih aman Google Sheet sih sebenarnya karena biasa ada otorisasi admin untuk aksesnya. Kalau Google Drive itu ya agak rawan ya, bisa semua orang ambil dan lihat. Apa ini keterangan opsi tadi? D tidak ada Pak. Keterangan opsi D tidak ada Pak. Ini menyanyikan data para calon dalam Google Sheet yang bisa diakses semua orang dan bisa diedit secara mandiri jika terdapat kesalahan. Ya ini boleh ada masalah nih. Tapi kalau pas ngisi itu di ubah sama yang lain gimana Kak? Biasanya admin tahu. Biasanya admin tahu. Dan biasanya itu admin tahu dan akan menegur. Kayaknya ada teknologinya. Kalau ada orang yang merubah data-data orang lain itu di Google Sheet itu kayaknya admin tahu. Kayaknya saya lihat soalnya data ini dilakukan oleh kantor wilayah untuk eh, data-data kepegawaian yang dikirim dari kantor UPT ke kantor wilayah yang tingkat lebih tinggi. Oh, ini betul nih Kak Wijaya Chandra, terima kasih. Google Drive tidak bisa diatur privasinya betul. Kalau Google Sheet itu masih bisa diatur untuk akses apa namanya akses orangnya oleh admin. Iya. Nah, ini tetap jalurnya channelnya pakai WA, tapi untuk misalnya ada 100 atau 200 pegawai, itu kan agak ribet, tidak efisien dan efektif untuk adminnya itu chat satu-satu. Biasanya dibuatkan di Google Sheet, nanti dilihat semua nama-namanya di situ, dilengkapi yang tidak lengkap. Oke, betul. Nah, ini terima kasih Kak Kolbi terjawabannya ya. Tahu nggak kalau adminnya akses versi editor bisa edit Kak, tapi kalau oh ya ini. Jangan. Ini. Kalau open access semua orang bisa lihat pusing. Kalau gosip kan per lembar, biasanya itu untuk orang. Oh iya, ini terima kasih Kak Bayu. Oh ya, jadi itu ya. Oh lanjut lanjut. Oke, terima kasih lah. Lanjut. Oke, ini pembahasan terakhir untuk sesi kita hari ini. Contoh soal anti radikalisme ini jadi polemik nantinya ya kita boleh diskusi. Oke, waktunya 30 detik dari sekarang. Kalau sudah jawab langsung dijawab di komen. Oke, apa jawabannya teman-teman? C, US. Oke, Bisa. banyak C ada A ya. C, A, saya jawab dulu. Banyak, Gengsi. Baik, banyak C. jadi salah dari kamu. Apa Kakak Maria Arleta? Kakak Maria Arleta lebih ke Oh, ada diri D juga sendiri ya. sih jawabannya. Eh, para uji ya teman. Uji dia benar ke kasus ini. Oke, banyak jawab C, sedikit jawab A dan D. Kita lihat. Oke, tolong host matikan suaranya dulu. Oke. Oke, suatu hari, saya baca soalnya dulu ya. Suatu hari Anda diminta oleh pimpinan kerja untuk bertugas di daerah adat, daerah yang lain atau daerah adat, untuk menyambut kedatangan Anda. Ketua adat minta Anda melakukan beberapa upacara ritual untuk kelancaran pekerjaan Anda. Dan bagian dari kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran agama Anda. Oke. Jadi acara adat
bertentangan agar tidak mengikuti hal tersebut karena dalam agama. Wah, ini kayak ini pokoknya apa namanya eh, Islam garis keras ya. Pokoknya nggak boleh. Semua pegawai juga nggak boleh. Kayaknya agak apa namanya? Ada jawab A tadi ya? Oh ya, kalau A agak ngeri-ngeri sedap ya. Dia kayaknya anti radikalisme nih. Bukan anti, dia agak radikal. Sih. Radikal itu berasal dari kata akar ya. Pokoknya memegang teguh pada substansi apa yang diyakini. Kalau A ini menolak kegiatan tersebut dan mengarahkan pegawai lain agar tidak mengikuti hal tersebut karena dilarang agama. Mohon maaf kalau disebut organisasi ya, biasanya kalau yang apa namanya, yang salafi gitu ya. Kayak kurang tepat ya kalau A. Ada yang jawab A tadi kurang tepat. Apa tadi? Ada yang C. C banyak C. Menjalankan upacara adat dengan senang hati untuk menghormati adat istiadat setempat. Wah ini nih, jadi masalah juga nih. Secara idealnya ideal nih, tapi tidak realistis. Karena orang yang punya pemahaman agama yang bagus, takutnya menjalankan acara adatnya, tapi apa namanya, apa namanya, mengingkari akidah. Wes, itu mas. Maaf ya kalau agama yang diyakininya. Makanya jadi perdebatan nih C. Kalau D, menolak mengikuti upacara tersebut dan menanyakan hal lain terkait adat kebiasaan yang dianut agar lebih memahami adat istiadat setempat. Oke, kayaknya A tidak tepat ya. Ada tadi jawab A yang sama baik karena bertentangan. D, D, bingung D, B atau C. Kok ada A yang B ya? Kalau bingungnya B sama Kak Ginja, B atau C? B atau C? Kalau C ini dia agak bertentangan dengan ajaran agamanya. Kalau B menolak dia menyatakan pentingnya melakukan upaya tersebut baik khusus pekerjaan saya. Oh, ini menolak. Jangan Pak. Ini tidak sesuai dengan keyakinan saya. Apa sih hubungannya dengan khususian saya? Wah, ini agak sedikit-sedikit ini ya di bawah A ya. Oke. Kalau jawaban sebenarnya untuk jawaban idealnya ada, sebenarnya ada jawaban idealnya dan realistisnya, tapi tidak ada di sini. Biasanya kan biasa kalau ada seandainya ada pilihan tetap menghargai, mengikuti upacara dan tetap tidak meyakini itu sebagai dari ajaran agama, mungkin itu boleh ya. Seperti mungkin ada beberapa adat itu yang memberikan apa namanya kaluka atau songkoka masih kita hormati. Tapi ini kan agak agak sedikit masuk kepada unsur keyakinan karena menyambut ritual menyambut kedatangan untuk kelancaran pekerjaan. Dan kunci jawaban yang paling tepat adalah ada yang jawab tadi dan ternyata adalah D, teman-teman. Apa D? Sudah dijelaskan. Karena ya tetap menolak karena tidak sesuai dengan keyakinan. Tapi ada kita lihat D, ada kalimat menjelaskan menanyakan hal lain terkait adat kebiasaan yang dianut agar lebih memahami adat istiadat setempat. Berarti ada unsur ingin kita menghargai, menghormati dengan ingin mengetahui adat istiadat yang lainnya, tapi menolak menjalankan upacara tersebut. Itu D ya. Tadi kalau pilihan A tadi, ini agak radikal ya, pro radikalisme ini, pro radikalisme. Tadi ada kakak yang bercanda tuh. Kalau C ini jawabannya 4 poin, aduh banyak tadi yang pilih C ya. Kenapa 4 poin Kak? Karena menunjukkan sikap terbuka namun kurang menunjukkan komitmen pada agama yang dianut. Iya, artinya masih lebih aman lah ya kalau kita pilih C. Mungkin dengan apa namanya agak plural, agak moderat, agak menerima keyakinan orang lain. Mungkin kalaupun pilih C itu banyak tadi yang pilih C masih aman lah dapat 4 poin. Kalaupun salah-salahnya kita menjawab dapat 4 poin itu masih aman teman-teman. Nggak mungkin C, kalau siapa? Oh ya, nah, kalau C jawabannya. Nggak mungkin C ya. Ya, kayaknya deh. Ya, betul. Ya itu nanti Kak Romauli Silaban ini lebih banyak latihan lagi ya. Soalnya kalau latihan itu lebih banyak bisa dapat uh, 5 poin. Kalaupun mentok-mentoknya dapat 4 poin, jangan sampai 3-2-1 ya. Ini juga anti radikalisme juga dilemanya ya antara konsep
teorinya sama keyakinan kita. Tapi yang poinnya yang kita harus pahami di anti radikalisme adalah tetap menghormati adat istiadat orang lain, tapi juga tetap mempertahankan keyakinan kita dengan cara bahasa yang paling sopan santun. Itu ya. Kalau C itu menjalankan menghargai di satu tempat tidak mungkin kita mulai. Ya kalaupun tadi banyak pilih C, yang masih keyakinannya masih moderat, masih pluralisme menganggap semua agama sama, masih aman lah dapat 4 poin ya. Ini jadi perdebatan keyakinan lagi ya. Kita lihat gas. Oke, kayaknya soalnya sudah habis teman-teman. Kayaknya kita mau cukupkan untuk materi TKP hari ini. Cukup 5 atau 6 ini untuk pengenalan soal-soal TKP teman-teman ya. Mungkin nanti ada sesi lanjutannya. Eh, ya betul ya, Kak Yohanis Lele saya paham. Tapi nanti apa namanya pikiran dan keresahannya nanti disimpan di materi-materi selanjutnya aja ya. Nanti bisa dapat didiskusikan. Oke teman-teman, saya ulangi lagi tadi, ini um, modal yang penting sebagai saya PNS yang mengajar kurang lebih hampir 7 tahun di Bimbel. Ini pahami konsep ini, panduannya pahami posisi Anda, pahami masalah Anda, fokus pada solusi yang efektif dan efisien. Sama yang tadi, rekayasa pikirannya menjadi pegawai yang paling ideal, sempurna, terbaik dengan harus memahami realitasnya seperti itu. Dua itu yang teman-teman bisa ulang-ulang itu saya yakin bisa dapat nilai tinggi di TKP. Walaupun nanti misalnya mendapat trik strategi yang lebih dalam lagi dengan pengajar-pengajar yang lainnya, baik dari saya ataupun pengajar-pengajar yang lain, saya yang pastinya PNS-PNS semua itu teman-teman bisa ikut nanti di kelas kami ya, baik itu di kelas bimbel online kami karena ada juga dari daerah kami. Ya, banyak diskusinya ya. Jadi itu ya teman-teman terakhir dari saya. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Jadi ya teman-teman yang mau dapat bukunya ini cukup lengkap untuk teman-teman belajar dan persiapan. Yang kedua nanti ikut kelas online-nya juga. Nanti ada live-nya juga nanti kita akan siapkan di sebelum tes CPNS-nya nanti dan juga ada rekamannya. Ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan nanti ada kelas lanjutannya lagi. Kita diskusi-diskusi santai terkait soal-soal CPNS ya. Jadi kalau ada ini bertanya terkait buku dan Bimbel online-nya, bisa nanya tanya admin ya. Demikian nih dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke hostnya, Hikmah. Silakan. Baik, terima kasih banyak Kak atas kesempatan, atas penjelasannya, atas teori pada sore hari ini. Baik teman-teman, suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Baik. Baik teman-teman, mengingat bahwa event kita tuh event bimbel online gratis kita tuh hanya berjalan 3 hari ya teman-teman. Kemarin dimulai di hari Minggu dan dibawakan langsung oleh Kakak Ardawi yaitu materi TIU dan kemarin dibawakan juga oleh Kak Eko yaitu materi TWK dan hari ini materi TKP teman-teman. Yang dibawakan langsung oleh Kak Andi Chandra selaku founder dari Mentor CPNS itu sendiri. Nah, sebelumnya saya ingin menginformasikan kepada teman-teman kalau teman-teman merasa cocok belajar di Mentor CPNS atau teman-teman bisa upgrade ke bimbel online premium kita, teman-teman. Dan kita lagi ada promo potongan harga 100.000, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin upgrade ke bimbel online premiumnya cukup bayar 100. Kalau untuk bimbel online-nya tuh cukup bayar 100.000 dan kalau untuk bimbel online pas buku fisik itu di harga 149.000, teman-teman. Suara saya kedengaran kan? Dengar, Ya. Kak. Kalau untuk info selanjutnya teman-teman bisa chat admin ya. Chat admin. Oke, Kak. Ini ada Baik, Kak. yang sudah saya tulis di komentar ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa chat admin atau chat saya nanti secara pribadi bisa. Nah kalau
Nah, buku yang akan teman-teman dapat itu seperti ini ya, teman-teman. Bukunya seperti ini. Nah, untuk uang 100.000 yang teman-teman keluarkan, karena kan kita lagi promo, teman-teman. Jadi kalian bisa ikut bimbel selama 12 bulan. Jadi teman-teman bisa ikut bimbel selama 12 bulan lamanya, gitu teman-teman. Nah, terus nanti kalian akan dapat 5 paket tryout gratis ya dari kita, dari Mentor CPNS dengan uang 100.000 dan 149.000 plus dengan bukunya, teman-teman. Baik, sampai sini sudah paham, teman-teman? Sudah, Kak. Iya, Kak. Terima kasih ya, teman-teman. Ya. Baik, kami dari keluarga besar Mentor CPNS mengucapkan terima kasih karena sudah mengikuti kegiatan event kita dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak teman-teman atas partisipasinya. Terima Mungkin kasih itu kembali, saja. Kakak. Terima Iya, kasih semoga ilmu kembali yang kami kakak. Terima kasih banyak. Iya, semoga ilmu yang kami berikan itu bermanfaat untuk teman-teman dan menjadi jalan Amin. awal untuk teman-teman. Amin. Semoga kita semua bisa mendapatkan seragam impian kita dan NIP kita masing-masing ya nantinya. Amin. Amin. Baik, Amin, Kak. selamat berbuka puasa untuk teman-teman yang menjalankan dan sampai jumpa lagi dan dari saya Nur Hikmah, admin Mentor CPNS. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam. Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Kasih, Kak. Oke.